Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Akila Syafata, NIM 1921 152079, ingin mempresentasikan materi mengenai bahan beracun dan berbahaya B3. Definisi bahan beracun dan berbahaya B3. Bahan beracun dan berbahaya yang disingkat B3 adalah zat, energi, atau komponen lain yang karena sifat konsentrasi jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Pengertian B3 atau bahan berbahaya dan beracun menurut OSHA, Occupational Safety and Health of the United States Government, adalah bahan yang karena sifat kimia maupun kondisi fisiknya berpotensi menyebabkan gangguan pada kesehatan manusia, kerusakan properti, dan atau lingkungan hidup. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, B3 didefinisikan sebagai bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup dan dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya. Kasih bahan beracun dan berbahaya B3. Salah satu peraturan yang mengatur pengelolaan B3 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya beracun, dan dalam PP ini B3 diklasifikasikan menjadi yang pertama, yaitu mudah meledak, eksplosif, yaitu bahan yang pada suhu dan tekanan standar 25 derajat Celcius dapat meledak atau melalui reaksi kimia dan atau fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan di sekitarnya. Yang kedua itu ada pengoksidasi atau oxidizing, yaitu bahan yang memiliki waktu pembakaran sama atau lebih pendek dari waktu pembakaran senyawa standar. Yang ketiga, sangat mudah sekali menyala, extremely flammable, yaitu B3 padatan atau cairan yang memiliki titik nyala di bawah 0 derajat Celcius atau titik lebih rendah atau sama dengan 35 derajat Celcius. Yang keempat, sangat mudah menyala, yaitu highly flammable, yaitu bahan yang memiliki titik nyala 0 sampai 21 derajat Celcius. Yang kelima itu mudah menyala, flammable. Yang keenam, amat sangat beracun, extremely toxic. Yang ketujuh, sangat beracun, highly toxic. Dan kedelapan itu beracun, moderately toxic. Yang kesembilan ada berbahaya, harmful. Kesepuluh ada korosif. Yang ke-11 ada bersifat iritasi. Iritasi yaitu bahan yang jika terjadi kontak secara langsung dan apabila kontak tersebut terus-menerus dengan kulit atau selaput lendir dapat menyebabkan peradangan. Yang ke-12 itu ada berbahaya bagi lingkungan atau dangerous to the environment. Yang ketiga ada carcinogenic, yaitu bahan yang dapat menyebabkan sel kanker. Yang keempat ada teratogenik, yaitu bahan yang dapat mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan embrio. Yang terakhir 15 yaitu mutagenik, yaitu bahan yang menyebabkan perubahan kromosom atau perubahan pada genetik. Lanjut ke slide keempat, itu ada contoh bahan beracun dan berbahaya. Yang pertama, gas-gas beracun contohnya seperti asam cyanida atau asam sulfida yang dapat menyebabkan sesak napas, kekurangan oksigen, pusing, kejang, atau bisa jadi kehilangan kesadaran. Yang kedua itu karsinogen. Yang ketiga itu logam yang bisa menyebabkan iritasi. Dan kemudian keempat ada bahan pelarut. Yang kelima itu ada pestisida yang bisa menyebabkan pusing juga, kejang, hilang kesadaran, dan bisa sampai pada kematian. Nah, lanjut kita ke slide kelima.
itu efek bahan beracun dan berbahaya. Yang pertama itu ada karsinogenik, yaitu bahan kimia yang dapat menimbulkan kanker. Terus yang kedua itu ada teratogenik, yaitu bahan yang dapat membahayakan perkembangan janin dan dapat mengakibatkan kematian janin atau kelainan pada kelahiran. Yang ketiga itu ada mutagenik, bahan yang dapat menyebabkan perubahan gen makhluk hidup. Yang kelima itu ada aspicians atau zat lemas, bahan yang berfungsi seperti zat lemas itu di mana dapat mengurangi kadar O2 yang dibutuhkan manusia, contoh gas CO. Lanjut kita ke slide ke-6, itu ada di penanganan dan pengelolaan bahan beracun dan berbahaya B3. Insiden yang terkait dengan B3 biasanya melibatkan faktor manusia, metode atau prosedur kerja yang tidak tepat, serta penggunaan peralatan atau bahan yang kurang aman. Kesalahan dalam pengelolaan B3 dapat berakibat fatal jika tidak hanya bagi pekerja itu sendiri, tetapi juga bagi lingkungan sekitar melalui pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu, penerapan prosedur pengelolaan B3 yang benar dan sesuai dengan regulasi adalah suatu keharusan untuk menghindari risiko kecelakaan kerja, menjaga kesehatan kerja, serta melindungi lingkungan dari dampak negatif penggunaan B3. Panduan komprehensif pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Bagaimana cara mengelola bahan berbahaya dan beracun B3 dengan cara yang efektif, aman, dan mematuhi regulasi yang ada? Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2001, terdapat beberapa langkah kunci yang harus diikuti oleh pengusaha dan atau pekerja dalam mengelola B3 di lingkungan kerja. Yang pertama itu ada proses registrasi dan notifikasi B3. Tujuan dari registrasi B3 adalah untuk mencatat dan memberikan identifikasi terhadap B3 yang beredar di Indonesia, memungkinkan penguasaan yang efektif sejak dini dan mengurangi risiko negatif terhadap lingkungan, serta kesehatan manusia dan makhluk hidup lain. Yang kedua, itu pentingnya lembar data keselamatan bahan LDKB atau Material Safety Data Sheet MSDS dalam pengelolaan B3. LDKB atau MSDS merupakan dokumen esensial yang menyediakan informasi komprehensif mengenai bahan kimia serta karakteristik fisik dan kimianya, potensi bahaya, instruksi penanganan yang aman, dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi keadaan darurat. Dokumen ini menjadi sangat penting dalam pengelolaan berbahaya dan beracun B3 sebagai bahan beracun sebagai upaya untuk menjamin keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan. Yang ketiga, itu prinsip utama dalam pengangkutan bahan berbahaya dan beracun. Yang keempat, itu standar pengemasan atau bahan berbahaya dan beracun. Pengemasan bahan berbahaya dan beracun harus dilaksanakan dengan ketat dan sesuai klasifikasi untuk menjamin keselamatan selama proses distribusi dan penyimpanan. Pentingnya penerapan standar pengemasan yang tepat disertai dengan penandaan simbol dan label pada setiap kemasan B3 dan menginformasikan pengelola yang tepat untuk menghindari risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Yang kelima adalah strategi penyimpanan bahan berbahaya dan beracun untuk keselamatan dan keamanan. Yang keenam adalah peran dan tanggung jawab dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Ketiga, pengelolaan B3. Yang ketujuh, protokol penanganan kebakaran dan situasi darurat terkait B3. Sekian dan terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.